أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Pada pertemuan kali ini, inilah pertama kalinya kita akan membahas atau sekedar menerjemahkan daripada sebuah kitab syarah daripada Alfiyah Ibn Malik yang berjudul Tawdihul Masalik. Sebelum kita melanjutkan pelajaran ini, diharapkan kepada anak-anakku supaya betul-betul telah mempelajari kitab Al-Ajurumiyah beserta syarahnya atau mempelajari kitab Qatrun Nada. Jadi kalau belum mempelajari kitab syarah daripada Al-Ajurumiyah, termasuk di antaranya Nadham Syarah Al-Ajurumiyah, atau belum mempelajari Qatrun Nada, minimal 2 kitab, yaitu sesudah kitab Matan Al-Ajurumiyah, minimal 2 itu tadi, atau bahkan kalau bisa ketiganya, baru akan mudahlah dia mempelajari daripada kitab syarah daripada Alfiyah Ibnu Malik ini. Ini untuk nasihat yang pertama yang harus diperhatikan oleh anak-anak. Kemudian diharapkan juga kepada anak-anak dalam mempelajari kitab Tawdihul Masalik ini, di mana kita mempelajarinya matan daripada Alfiyah Ibnu Malik ini secara ringkas, sesuai dengan apa yang terdapat di dalam kitab Tawdihul Masalik ini saja. Sehingga untuk menghafal serta memahami yang sekedarnya saja, insya Allah mencukupi. Kemudian apabila sudah mengerti tentang ini, dipersilakan untuk memperluas pendalamannya itu dengan membaca misalnya kitab Ibnu Aqil atau kitab-kitab yang lain yang merupakan syarah daripada kitab Alfiyah Ibnu Malik ini. Ini sesuai daripada yang disusun oleh guru kita, yaitu Murattibut Tawdih Syekh Al-Hajj Muhammad Syukri Unus bin Ali Ar-Rashidi Al-Banjari. Semoga dengan kita mempelajari ini dan sudah melalui aturan yang sudah kita tetapkan, kita katakan sebelumnya tadi, yaitu sudah mempelajari kitab Jurumiyah dan sudah mempelajari nazam daripada kitab syarah Jurumiyah atau daripada mempelajari kitab Qatrun Nada, maka insya Allah akan mudahlah mempelajari kitab Tawdihul Masalik ini, insya Allah. Juga diharapkan kepada anak-anak yang mempelajari kitab ini supaya kitabnya dipersiapkan terlebih dahulu, dan kemudian di saat nanti bila terdapat kalimat-kalimat yang mungkin agak kesulitan dipahaminya, maka hendaklah diberikan ta'alik atau tobitan-tobitan yang disesuaikan dengan apa yang akan kita baca sesudah ini. Sekalipun kita juga bukan ahli daripada mempelajari kitab Tawdihul Masalik ini, hanya sekedar mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah mudahkan dalam membaca atau mempelajari kitab Tawdihul Masalik ini. Sekarang kita mulai. Qala rahimahullahu taala, bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki. Dalam setengah bait ini rahimahullah telah menyebutkan qala Muhammadun, telah berkata oleh Muhammad. Maksud di sini Muhammad, ya musannif rahimahullah itu sendiri, nama beliau adalah Muhammad. Huwa ibnu Maliki, bermula beliau itu adalah anak daripada Malik. Malik itu adalah datuk beliau, yaitu beliau itu adalah Muhammad namanya, anak daripada Abdullah. Abdullah berarti itu adalah ayahnya. Abdullah itu pun anak daripada Abdullah, jadi kakeknya pun bernama Abdullah.
Lalu Abdullah ini anak daripada Malik, berarti Malik itu adalah kakek daripada Muhammad ini. Di mana kunyah beliau itu adalah Abu Abdillah dengan gelar Jamaluddin. Itulah nama beliau yang mengatakan qala Muhammadun, berkata oleh Muhammad. Nah, huwa ibnu Maliki, ya adalah ibnu Malik. Dengan hanya menyebut Imam Muhammad bin Malik ini tadi, hanya dengan setengah bait ini mengandung isi 1000 bait. Sebab maqulul qaul, isi perkataan daripada qala Muhammadun huwa ibnu Malik, telah berkata Muhammad itu yaitu ibnu Malik. Apa perkataannya? Ahmadu, sampai kalimat terakhir daripada kitab Alfiyah ini adalah isi perkataan daripada qala Muhammadun ini. Sehingga ada teka-teki, sebutkan setengah bait yang maknanya itu isinya itu adalah 1000 bait. Nah, ya ini semuanya ini. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki. Sekarang kita baca syarahnya. Qala Muhammadun huwa Muhammad ibnu Abdillah ibni Malik. Di sini disebutkan Abdullahnya cuma satu orang, padahal sebenarnya 2. Telah berkata Muhammad itu siapa? Huwa Muhammad ibnu Abdillah. Muhammad anak daripada Abdullah, anak daripada Abdullah lagi ibni Malik. Jadi Malik ini Al-Andalusi. Malik ini adalah datuk daripada Muhammad, pengarang kitab. Beliau itu nusiba li jaddihi, dinisbahkan kepada kakeknya, li syuhratihi bihi, dikarenakan dikenalnya beliau dengan kakek beliau itu sendiri. Jadi Ibnu Malik terkenal dengan itu. At-Ta'i nasaban, beliau itu dinisbahkan kepada kampung Ta'i. Asy-Syafi'iyyu madhaban, dinisbahkan pula kepada madhab Syafi'i. Al-Jayyani mansya'an, dan beliau juga dinisbahkan kepada kampung Jayyani sebagai tempat kelahiran Sidin, kelahiran beliau. Nisbatan ila Jayyan, beliau itu dinisbahkan kepada Jayyan. Bifatil jimi wa tasydidil ya'i, membaca Jayyan itu dengan cara mempatahkan huruf jim serta mentasydidkan huruf daripada huruf ya. Madinatum bil Andalus, Jayyan itu adalah merupakan sebuah kota di negeri Andalusia. Bifathil hamzati wad dali, dengan cara memfatahkan hamzahnya wal wad dali, dan juga huruf dalnya, yaitu Al-Andalus, Al-Andalusi. Wahukia, namun disebut pula bahwa dhammuhuma, dengan cara mendomahkan akan huruf hamzah dan dal tadi, Undulusi. Undulusi. Sampai begitu. Kemudian Ad-Damashqiyu iqamatan, beliau dinisbahkan kepada negeri Damaskus sebagai tempat tinggalnya, wa wafatan, dan tempat wafatnya beliau. Lisnatai asyrata lailatan, pada malam ke-12, khalat min Sya'bana, yang jatuh pada bulan Sya'ban, ama isnaini wa sab'ina wa sittimiatin, pada tahun 672. Pada tahun 672. Wahwa, beliau adalah ibnu khamsin wa sab'in, umurnya yaitu sebanyak 75 tahun. Kana rahimahullah imaman fil Arabiyah, adalah beliau rahimahullah musannif seorang imam, seorang pakar fil Arabiyah, di dalam mempelajari bahasa Arab, yaitu ahli nahwu, ahli sharaf, ahli lughat. Fil Arabiyah wa ghairiha, pada mempelajari, dan juga beliau pakar pada ilmu-ilmu yang lain
min kasratil ibadah. Sebab kenapa jadi sebagai seorang pakar? Dikarenakan banyak beribadat dan juga bersangatan hati-hati wal iffah, daripada hal-hal yang sesuatu yang haram. Wa madalika, dan beserta yang demikian itu juga beliau, wa mimman akhadha anhu al-imam, dan setengah daripada orang yang belajar kepada beliau, yaitu bermula Imam An-Nawawi. Ini jadi mubtada muakhar. Imam Nawawi ini salah seorang yang belajar daripada beliau, radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Wa yuqalu, dan dikatakan, innahu arada biqaulihi fil matani, itulah yang dikatakan bahwasanya beliau itu menghendaki dengan perkataan beliau di dalam matan Alfiyah, wa rajulun minal kirami indana, dan seorang laki-laki minal kirami indana, dari orang yang mulia ada di sisi kami. Qauluhu Ahmadu Rabbiyallaha khaira maliki. Kemudian selanjutnya, Ahmadu Rabbiyallaha khaira maliki, aku memuji akan Allah sebaik-baik Allah yang memiliki. Maksudnya, tafsirnya adalah Ahmadu Rabbiyallaha, aku memuji akan Allah Ta'ala, hala kaunihi khaira maliki, aku memuji akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal Allah Ta'ala itu yaitu sebaik-baik orang yang memiliki. Di sini, di dalam satu bait ini terdapat jenas ada dua kalimat yang sama, yang berbeda pada kedudukannya. Malik yang pertama ini adalah merupakan alamiah, sedangkan Malik yang di sini adalah merupakan isim sifat, yaitu isim fa'il. Nah, di sini yang disebut sebagai jinas tam. Ahmadu Rabbiyallaha khaira maliki, ini adalah isi daripada perkataan atau maqulul qaul, perkataan qala Muhammadun huwa ibnu maliki, hingga akhirnya Ahmadu Rabbiyallaha khaira maliki ini sampai terakhir adalah isi perkataan daripada Muhammad bin Abdullah bin Malik al-Andalusi ini tadi. Selanjutnya, qauluhu musalliyan ala nabiyyi al-mustafa. Sesudah beliau tadi mengatakan nama beliau, kemudian mengatakan bahwa beliau itu memuji akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya beliau mengatakan musallian, yaitu bersolawat kepada Nabi. Halu kauni, hal keadaanku itu senantiasa musallian ala nabiyyi, bersolawat atas Nabi al-Mustafa, yang terpilih, wa alihil mustaqminina, juga berselawat kepada keluarganya Nabi. Siapa keluarga Nabi? Orang yang masuk Islam, orang yang mengikuti dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW serta mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Nabi. Itulah yang disebut al-mustaqmilina syarafa, ay talibina kamal syarafi, atau diartikan juga sebagai mustaqmilina kamal syarafi, yaitu orang-orang keluarga Nabi tadi, talibina, yaitu orang-orang yang senantiasa menuntut akan kesempurnaan daripada kemuliaan. Kemudian musannif melanjutkan perkataannya, wa asta'inullaha fi alfiyah, dan aku meminta pertolongan, artinya talabu al-aun, meminta pertolongan akan Allah Subhanahu wa Ta'ala fi alfiyah, pada ini alfiyah, atau pada menyusun ini alfiyah, maqasidun nahwi biha mahwiyah, di mana bermula alfiyah itu tadi adalah isinya, ya, di sini beliau menyebutkan pula akan kelebihan daripada alfiyah, yaitu maqasidun nahwi, menghimpun di sini nanti, di mana ini alfiyah terhimpun padanya maqasidun nahwi, dasar-dasar utama daripada ilmu nahwu, yang penting-penting yang ada di dalam ilmu nahwu. Jadi tidak semua ilmu nahwu dibuat di sini, yang penting maqasidnya saja, yang penting-pentingnya saja. Nah, biha mahwiyah, dengan yang penting-penting ini tadi semuanya adalah mahwiyah, terkumpul.
Nah, jadi yang penting-penting kelebihan alfiyah itu seluruh yang penting di dalam ilmu nahu terkumpul. Yaitu kita baca syarahnya, wa asta'inullaha fi alfiyah, dan aku memohon kepada Allah, meminta kepada Allah fi alfiyah, pada ini alfiyah, ai fi ta'lifi alfiyah, pada menyusun ini alfiyah. Maqasidun nahwi biha mahwiyah, inti dan pokok-pokok daripada ilmu nahu, ai maksudnya adalah di alfiyah mahwiyah, dengan kitab alfiyah ini terhimpun. Selanjutnya musannif mengatakan tuqarribul aqsa bilabdin mujazi. Tuqarribul aqsa bimunjazi, bahwa kelebihan daripada kitab alfiyah ini yang kedua adalah tuqarribul aqsa, mendekatkan ia yang jauh. Al-aqsa al-ba'id. Kalau lawannya adalah kata-kata al-adna. Tuqarribul aqsa bilafdhin mujazi. Beliau mengatakan bahwa kitab ini juga adalah kelebihannya tuqarribul aqsa, mendekatkan yang jauh, bilafdhin mujazi. Juga kelebihan yang ketiga adalah menggunakan lafaz yang mujaz, lafaz yang ringkas. Jadi tidak panjang kata, tidak banyak-banyak perkataan, namun isinya padat. Nah, itu lafzun mujaz, itu yang ketiga kelebihannya. Selanjutnya kelebihan yang keempat, wa tabsutul badla, dan kitab ini juga memberikan pemberian yang banyak, memberikan pemberian kelebihan-kelebihan yang banyak. Biwa'din munjazi, dengan janji yang terpenuhi. Jadi janji yang terpenuhi ini adalah yang kelima kelebihan daripada kitab alfiyah ini. Sekarang kita baca daripada syarahnya. Tuqarribul aqsa bilabdin mujazi. Kitab ini mempunyai kelebihan tuqarribul aqsa, mendekatkan yang jauh, bilabdin mujazi. Juga yang ketiga adalah menggunakan lafaz yang ringkas, ay tuqarribul ma'nal aqsa bilabdin mukhtasarin, yaitu mendekatkan makna yang jauh-jauh dengan menggunakan lafaz yang mukhtasar. Wa tabsutul badla, dan juga memberikan pemberian yang banyak. Tabsutul badla ay biwa'din munjazi, yang kelima adalah dengan menggunakan dengan dan serta juga dengan janji yang ditunaikan. Ai tuwasi'ul ata, meluaskan pemberiannya. Artinya di sini banyak sekali ilmu-ilmu yang mungkin di kitab lain tidak didapatkan. Jadi akan diberikan di dalam kitab ini dengan biwa'din munjazi, dengan janji yang ditunaikan. Nah, jadi dapatlah kita sudah mengetahui bahwa sampai 1000 bait inilah yang akan dikatakan beliau isinya mengandung yang 5 kelebihan-kelebihan yang telah disebutkan tadi. Selanjutnya, di antara kelebihan daripada kitab alfiyah ini, wa taqtadi ridwan bi ghairi suhtin, dan kitab alfiyah ini mempunyai kelebihan taqtadi ridwan, yaitu yang menentukan akan keridhaan. Artinya orang yang membaca atau yang mempelajari di sini akan senang dengan kitab alfiyah ini, atau orang yang membaca daripada kitab ini akan mendapat keridhaan. Bisa juga diartikan seperti itu, bi ghairi suhtin, tanpa ada kemarahan. Selanjutnya kita baca syarahnya, wa taqtadi ridwan bi ghairi suhtin, dan kitab ini juga mempunyai kelebihan menentukan keridhaan tanpa ada kemarahan. Ai tatlubu ridallah bi ghairi suhtin. Isi kitab ini juga memohon kepada Allah supaya mendapatkan keridhaan tanpa ada marah daripada Allah Subhanahu wa taala. Fa iqatan alfiyat ibn Mu'ti, beliau di sini mengatakan fa'iqatan Alfiyah Ibnu Mu'ti ini, bahwa kitab beliau yang bernama Alfiyah Ibnu Malik ini melebihi, di atas, lebih tinggi derajatnya daripada Alfiyah Ibnu Mu'ti. Artinya di masa beliau, di masa musannif rahimahullah, kitab yang beredar, yang dibaca orang banyak di saat itu adalah kitab Alfiyah Ibnu Mu'ti ini. Beliau
bergelar Zainuddin. Ini juga berada di kota Damaskus. Alfiyah Ibnu Mu'ti ini. Nah, namun beliau mengatakan bahwa kitab Alfiyah ini melebihi daripada kitab Alfiyahnya Ibnu Mu'ti. Perkataan beliau ini bukan karena beliau mencela kepada kitab Alfiyah Ibnu Mu'ti, bukan. Tetapi beliau hanya mengatakan bahwa kitab beliau ini, kitab Alfiyah Ibnu Malik ini, pastikan lebih baik daripada kitab Alfiyah Ibnu Mu'ti. Cuman sekadar itu saja. Bukan karena Sidin benci atau tidak senang kepada Alfiyah Ibnu Mu'ti. Nah, buktinya beliau mengatakan itu tadi bukan karena kebencian, yaitu kalimat yang selanjutnya. Apa kalimat yang selanjutnya? Wa huwa bisabkin haizun tafdila. Bermula ia Ibnu Mu'ti bisabkin haizun tafdila, dengan sebab mendahului daripada kitab Alfiyah Ibnu Malik ini. Juga beliau itu memiliki, Ibnu Malik ini memiliki 1000 bait juga yang membicarakan tentang nahwu juga. Nah, karena beliau lebih dahulu, itulah haizun tafdila, itu memiliki kelebihan yang lebih utama. Nah, jadi beliau memuji di sini. Nah, namun juga beliau memuji kepada kitab beliau sendiri, supaya lebih disenangi untuk dibaca. Nah, sekalipun kemudian itu sebenarnya kata beliau kepada orang yang lebih dahulu daripada beliau mengarang 1000 bait tentang ilmu nahwu dan saraf. Nah, oleh karena itu kata beliau mustaujibun sana yal jamila. Imam Ibnu Mu'ti itu tadi mustaujibun, berhak, bahkan mendapatkan kewajiban hak itu tadi, sana ya jamila, wajib menerima pujianku yang elok-elok, yang baik-baik. Nah, itu. Sekarang kita baca wa huwa bisabqin haizun tabdila. Bermula ia Ibnu Mu'ti bisabqin haizun, karena disebabkan berdahulu daripada kitabku. Aku ini hanya mengikuti, kata beliau, maka berhak haizun tabdila, menerima kemuliaan. Maksudnya siapa? Tafsirnya Ibnu Mu'ti bisabqi, bahwasanya Ibnu Mu'ti itu dengan sebab berdahulunya beliau daripada karangan Imam Malik, haizun tabdila, berhak untuk mendapatkan memiliki keutamaan, mustaujibun sana iyal jamila, juga berhak untuk menerima pujian-pujianku yang elok-elok. Nah, siapa Ibnu Mu'ti itu? Tuwfiya Ibnu Mu'ti sulha dil qa'dah. Ibnu Mu'ti itu wafatnya pada minggu pertama daripada bulan Dzul Qa'dah. Cuman tidak diketahui tanggalnya, ya. Thamanin wa ishrina wa sittimiatin, yaitu tahun 200 ditambah 28, jadi 228 Hijriah. Wa umruhu, dan umur beliau itu, umur Ibnu Mu'ti, khamsun wa arba'un wa sittuna sanatan, yaitu berapa tadi? 64 atau 65. Wadufina, dan beliau itu dikubur di qurbil Imam Syafi'i, yaitu di dekat dengan kuburnya Imam Syafi'i, yaitu di negeri Mesir. Selanjutnya, wallahu yaqdi bihibati wafirah, dan bermula Allah Ta'ala semoga yaqdi, menghukumkan, bihibatin wafirah, memberikan pemberian-pemberian yang banyak-banyak, yang sempurna-sempurna, lagi banyak, li walahu, bagiku dan bagi Ibnu Mu'ti. Ini doa beliau, sebagaimana doanya Nabi Musa kepada Nabiullah Harun, waghfirli wali akhi, ya kan gitu, fi darajati wafirah, semoga Allah juga menetapkan bagiku dan bagi Ibnu Mu'ti ini menduduki kedudukan darajatil akhirah, pada derajat yang tinggi di negeri akhirat. Apa perkataan beliau? Syarahnya, wallahu yaqdi, dan bermula Allah ayyahkumu, menentukan, bihibati wafirah, dengan pemberian yang sempurna, yang banyak, li walahu, bagiku dan bagi Imam Ibnu Mu'ti, fi darajatil akhirah, pada kedudukan di negeri akhirat. Selanjutnya, al-kalamu wa ma yata'allafu minhu. Kalamuna lafdun mufidun kastaqim. Bermula kalam, yaitu
Lafdun mufidun kastaqim adalah lafaz suara yang keluar daripada huruf-huruf hijaiyah yang dapat memberi pemahaman kastaqim sebagaimana lafaz istaqim, artinya luruslah kamu, istaqim anta. Jadi dengan kata-kata ini sangat singkat, musannif mengatakan kalam itu adalah lafaz yang memberi faidah. Contohnya istaqim. Kemudian wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim. Kalim itu adalah jamak, mufradnya kalimah. Sebagaimana syajarun itu adalah jamak daripada syajaratun. Namlun, namlatun. Itu. Jadi kalimat kalim itu adalah jamak yang aslinya adalah kalimah. Kalimah itu ada 3. Ismun, fi'lun, dan harfun. Jelas sekali ya perkataan musannif di sini. Jadi sekarang kita baca syarahnya. Al-kalamu indan nuhat, bermula kalam. Indan nuhati menurut ahli-ahli nahwu lafdun mufidun kastaqim, yaitu lafaz itu adalah huruf mengeluarkan suara yang mengeluarkan huruf-huruf hijaiyah yang memberi faidah sebagaimana kalimat istaqim. Nah, itu adalah merupakan kalam berarti. Apa arti lafaz tadi? Al-lafdhu huwa as-sautul mustamilu ala ba'dil huruf. Maksudnya adalah sebagian huruf-huruf hijaiyah. Ya kah? Lafaz yaitu suara yang mengandung atas sebahagian huruf-huruf hijaiyah, gitu ya, huruf hijaiyah. Tahqiqan yang secara pasti. Kastaqim sebagaimana kalimat istaqim, atau takdiran, atau hanya ditakdirkan, dikira-kirakan sebagai kalam, sebagaimana kalimat domir kad domiril mustatiri fi istaqim, itu pada kalimat domir yang ada, yang tersembunyi pada kalimat yang tadi disebutkan istaqim. Takdiruhu yaitu kalimat anta. Wastaqim labdun tahqiqan, secara pasti bahwa istaqim itu adalah merupakan lafaz, sedang yang lafaznya itu nyata. Wa anta, sedangkan kalimat anta di sini tidak ada tertulis, tapi itu juga merupakan lafaz secara takdir, dikira-kira ada. Wal mufidu huwa ma afada fa ifadatan yahsunu sukutu 'alaiha minal mutakallim. Dan arti daripada yang memberi faidah yaitu barang yang memberi faidah akan sebuah faidah, yahsunu sukutu, yang elok oleh berdiam atas faidah tadi, tidak perlu menanyakan lagi, minal mutakallimi wasami, baik dari orang yang berkata-kata atau orang yang mendengar, tidak perlu menjelaskan, juga tidak perlu menanyakan. Nahu Zaidun qaimun. Contohnya bermula yang demikian itu perkataan orang yang berkata-kata Zaidun qaimun, bermula si Zaid yaitu orang yang berdiri. Ini sudah lafaz juga memberi faidah yang sempurna, tidak perlu lagi kita harus menanyakan yang lain kata-katanya, atau yang berkata-kata menjelaskan kalimat yang lain, tidak perlu, karena sudah sempurna. Inilah yang disebut jumlah ismiyah, terdiri pada mubtada dan khabar. Wa qama Zaidun, dan juga kalimat qama Zaidun. Kalimat qama Zaidun itu, qama itu fi'il, kemudian Zaidun menjadi fa'il. Ini adalah yang disebut jumlah fi'liyah. Fa kharaja nahu, maka keluarlah, artinya tidaklah dikatakan sebagai kalam karena ia tidak sempurna. Seumpama in qama Zaidun, jikalau berdiri oleh si Zaid. Ini kata-kata yang belum sempurna karena masih bertanya orang yang mendengar. Kalau si Zaid berdiri, kalau si Zaid berdiri itu apa yang akan terjadi? Kan pasti begitu. Nah, jadi ada pertanyaan seperti itu, maka belum sempurna. Falaisa bikalamin, maka kata-kata in qama Zaidun tadi ia tidak disebut sebagai kalam. Li'anna faidatahu ghairu tamatin, karena bermula faidahnya itu yaitu tidak sempurna, artinya pemahamannya tadi belum sempurna. Litawaqqufihi ala jawabis
syarti, karena terhentinya atas jawab daripada syarat in. Nah, itu jumlahnya tadi masih merupakan jumlah syartiyah, jawabnya belum ditemukan, belum ada. Sehingga itu belum dikatakan sebagai kalam. Kemudian selanjutnya perkataan musannaf tadi, wal kalimu hiya ismun wa fi'lun wa harfun. Jadi kalim atau disebut kalimat, jamaknya kalimat, kalim, ia terbagi daripada 3. Apa saja? Isim, fi'il, dan huruf. Isim, fi'il, dan huruf. Fal kalimu ma tarakkaba min salasati kalimatin. Nah, bermula kalim itu jamak daripada kalimat tadi, itu sesuatu yang tersusun daripada 3 kalimat, fa aktsar ataupun lebih. Jadi asal dia tersusun daripada 3 kalimat, sebagaimana in qoma zaidun tadi itu dikatakan sebagai kalim atau kalimat, karena dia terdiri daripada beberapa kalimat, namun tidak bisa dikatakan sebagai kalam. Fa'aktar sawan kana mufidan, sama ada kalimat yang terdiri daripada 3 tadi itu memberi faidah, nahu qad qama zaidun, telah berdiri zaid, au ghairu mufidin, atau tidak memberi faidah. Contohnya tadi in qama zaidun. Nah, kalimat in qama zaidun ini tidak memberi faidah, atau yang sudah memberi faidah itu tetap asal lebih daripada 3 itu disebut kalim, karena terdiri daripada 3 lebih daripada kalimat. 3 kalimat atau lebih, tapi belum tentu dia sebagai kalam. Kemudian misalu ijtima'il kalam wal kalim, bisa itu dikatakan kalam, juga bisa dikatakan sebagai sempurna kalim. Maka contohnya adalah qad qama zaidun. Kalimat qad qama zaidun bisa dikatakan sebagai kalam karena dia adalah memberi faidah, merupakan lafaz yang tersusun dari huruf-huruf hijaiyah serta memberi faedah pemahaman, maka itu disebut kalam. Juga dikatakan sebagai kalim karena ia terdiri daripada 3 huruf atau lebih. Di sini terdiri hanya 3 daripada kalimat qad 1, koma 2, zaidun 3, jadi 3 kalimat. Itu disebut kalim. Wa mithalu infiradil kalam, dan contoh daripada ini hanya dikatakan kalam, bukan dikatakan kalim. Apa? Kalimat itu koma zaidun. Nah, ini karena 2 kalimat namun dapat dipaham secara memberi faidah yang sempurna tadi sudah, maka ini disebut kalam. Apakah ini dikatakan sebagai kalim? Bukan, karena belum mencapai 3 kalimat. Wa zaidun qaimun, dan bermula si zaid qaimun, juga ini adalah contoh yang dikatakan sebagai kalam, namun ini tidak dikatakan sebagai kalim. Wa misalu infiradil kalim, dan contoh daripada ini dikatakan kalim tapi tidak dikatakan kalam. Apa kalimat? In qoma zaidun, jikalau berdiri oleh si zaid. In jumlah syartiyah. Di sini terdiri daripada 3 kalimat, maka karena 3 kalimat terdiri daripada huruf fi'il dan isim, maka ini disebut sebagai kalim. Apakah ini kalam? Belum sempurna, karena belum dikatakan kalam karena tidak sempurna. Nah, jadi kalamun lafdun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun harfunil kalim. Nah, selesai sudah ya pemahamannya. Selanjutnya wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kilmatun biha kalamun qad yu'am. Wahiduhu kalimatun, satu daripada kalim tadi itu adalah kalimah, artinya mufrad daripada kalim itu adalah kalimah. Wal qawlu am, dan bermula perkataan itu umum kepada yang 3. Apa yang ketiga tadi? Yang pertama kepada kalam itu dikatakan sebagai qaul juga, atau kalim yang terdiri daripada 3 kalimat itu juga dikatakan sebagai qaul. Demikian juga kalimah yang ketiga itu juga dikatakan sebagai qaul. Jadi wal qaulu am, perkataan yang 3 macam itu, baik yang disebut sebagai kalam atau yang disebut sebagai kalim atau yang disebut sebagai kalimah, itu adalah bisa di semuanya itu dikatakan sebagai qaul. Nah, itu istilah bahasa Arab. Kemudian wakil matun, nah ini
bisa disebut kilmatun atau kalimatun boleh di sini. Ini musannif menyebut dengan kilmah, tidak masalah. Biha kalamun qad yu'am. Dengan kalimah inilah kalam itu telah dimaksud. Jadi kadang-kadang dalam berbahasa Arab itu ada misalnya seseorang silahkan kepada yang mulia untuk menyampaikan sebuah kalimat untuk kami dapat nasihat daripadanya. Padahal itu kalimat itu maksudnya adalah kalam. Jadi wakil matun biha kalamun qad yu'am. Kadang-kadang hanya menyebutkan kata-kata kalimat, padahal yang dimaksud adalah kalam. Qad yu'am telah yuqsad, telah dimaksud. Adalah sebenarnya kalam. Sebagaimana mari kita membaca kalimah thayyibah. Kalimat disebutkan, padahal kalimat thayyibah itu la ilaha illallah itu kan kalam, bukan kalimat yang maknanya satu kata, bukan, itu adalah sebuah rangkaian kalimat. Nah, itu kita mari sama-sama mengucapkan kalimat istirja. Kalimat innalillahi wa inna ilaihi. Kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu adalah sebenarnya itu adalah kalam, bukan kalimat. Namun dengan kata-kata kalimat itu dikehendaki dengannya adalah kalam. Sekalipun penyampainya dengan menggunakan kata-kata kalimat itu yang disebut juga di sini sebagai majas. Ya kan? Sekarang kita baca daripada syarahnya. Wahidul kalim kalimatun. Satu daripada istilah kalim itu adalah artinya mufrad daripada kalim itu adalah kalimah. Wal kalimatu hiya al-labdu al-mawdu'u li makna mufradin ka Zaidin. Bermula kalimat yaitu lafaz al-mawdu'u yang dihantarkan orang li makna mufradin bagi sebuah makna mufrad. Nah, itu yang disebut kalimat. Kazaidun sebagaimana kalimat Zaidun atau kazaidin ya membacanya. Wa doroba itu juga Zaidun itu kalimat berupa kalimat isim, doroba juga kalimat itu berupa kalimat daripada fi'il, walam itu pun kalimat karena ia merupakan huruf. Kemudian perkataan syarih wal qaulu ya ummul kalama wal kalim wal kalimah. Bermula perkataan qaul itu umum, baik kalam itu dikatakan juga sebagai kaul, atau kalim dikatakan juga sebagai kaul, ataupun kalimah. Jadi ketiga-tiganya itu semuanya dikatakan sebagai kaul. Now Zaidun qaimun, ini kalimat yang sempurna. Zaidun qaimun, ini kan sebenarnya kalam, juga dikatakan sebagai kaul. In qauma Zaidun terdiri daripada 3 kalimat yang sebenarnya ini tidak sempurna karena masih menghajatkan kepada jawab syaratnya. Ini kan dikatakan sebagai kalim, juga tetap dikatakan sebagai qaul. Demikian juga hanya 1 kalimat itu isim, kalimat isim seperti contoh Zaidun itu pun tetap dikatakan sebagai qaul. Jadi umum dia ketiga-tiganya baik mengenai kepada kalam, kalim ataupun kalimat. Selanjutnya, wal kalamu qad yuqsadu bil kalimati, dan terkadang yang kalimatnya itu adalah menghendaki kepada kalam tapi dengan menyebut kalimat, ya kan? Ka qaulihim fi la ilaha illallah, sebagaimana perkataan mereka orang-orang mengatakan fi la ilaha illallah itu kalimatul ikhlas atau kalimat thayyibah. Padahal itu kan kalam. Nah, itu kadang-kadang kalimat bisa disebut sebagai kalam karena dimaksud dengannya adalah kalam. Kemudian kalimatut tauhid, kalimat la ilaha illallah juga adalah disebut sebagai kalimat padahal itu merupakan kalam. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu juga disebut kalimatul istirja padahal itu adalah merupakan kalam, bukan kalimat. Tapi sekalipun dengan kalimat tapi yang dimaksud adalah kalam. Jadi hati-hati kita apa yang dimaksud. Selanjutnya, kemudian perkataan musannif bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musdadin lismi tamyizun hasal. Bil jarri wat tanwini, dengan jar wat tanwini,
Contohnya misalnya dimasuki huruf jar fil masjidi. Nah, atau ja'a zaidun, ini tanwin. Bil jarri dengan dimasuki oleh huruf jar. Ilal masjidi. Amshi ilal masjidi. Ila itu huruf jar dan isim yang berharokat kasrah atau majrur itu adalah yang disebut sebagai isim karena dia berharokat kasrah atau karena dia itu majrur. Wa tanwini ja'a zaidun. Nah, ja'a zaidun. Zaidun itu adalah berharokat tanwin. Maka dia juga disebut sebagai isim. Wan nida ya rajulu. Nah, kalimat yang jatuh sesudah ya nida itu atau yang disebut munada itu adalah disebut sebagai isim. Ya rajulu, rajulu itu adalah isim. Wa al muslimu. Nah, setiap kalimat yang ada didahului oleh alif lam itu juga disebut sebagai isim. Wa musnadin dan isnad atau terjadinya ada penyandaran. Apa daripada yang disebut dengan isnad adalah membicarakan tentang sesuatu, pembicaraan tentang sesuatu. Misalnya Zaidun qaimun. Nah, Zaidun qaimun, qaimun itu membicarakan tentang sesuatu. Sehingga qaimun ini bisa dikatakan sebagai isim karena dia ada musnad, karena menyandarkan atau membicarakan tentang sesuatu. Kan? Perbuatan menyandarkan itulah yang disebut isnad. Ada musnadnya itu adalah yang membicarakan tentang sesuatu. Jadi menghabarkan tentang sesuatu. Misalnya Zaidun qaimun. Qaimun inilah musnad. Sebab dia membicarakan tentang berdirinya si Zaid. Nah, perbuatan menyandarkan itu disebut isnad. Sedangkan si qaimun tadi sebagai musnad yang membicarakan tentang sesuatu tadi. Jelas ya? Di sini musnadil ismi tamyizun hasal, perbedaan yang mana isim, yang mana huruf, yang mana fi'il itu ketemulah perbedaan bagi kalimat isim. Tamyizun perbedaan yaitu nyata, hasala dapat. Hasal di sini disebut. Ya kan? Kemudian kita baca dengan hasala tamyizun lil ismi, hasillah pembedaan bagi isim itu. Perbedaan isim itu yaitu dengan bil jarri, dengan adanya huruf jar, ya kan? Atau dengan adanya berharokat itu majrur. Contohnya Pak, bil jarri karrajuli, sebagaimana kalimat ar-rajuli. Nah, ini harokatnya kasrah itu majrur dengan sebab dimasuki oleh huruf jar. Wat tanwini, dan juga dengan adanya tanwin. Contohnya kazaidun atau kazaidin boleh ya. Wan nida kaya rojulu, sebagaimana juga nida ada kalimat yang kalimat memanggil sesudahnya itu berarti kalimatnya itu adalah merupakan isim ya rojulu. Wa al, sebagaimana al muslimun kal muslimina. Ini karena ada dimasuki alif lam. Kemudian wa musnad. Musnadin. Arti musnad itu tadi adalah yaitu membicarakan tentang sesuatu. Membicarakan tentang al-hadatsu anil syai'. Membicarakan tentang sesuatu, menjelaskan tentang sesuatu. Nah, si penjelasnya ini adalah musnad namanya. Perbuatan membicarakan itu disebut isnad. Menyandarkan itu. Sebagaimana tak dorob tak. Sebagaimana ada tak fa'il yang jatuh padanya itu tadi isnad bersandar kepada kalimat doroba menjadi dorobta atau dorobtu atau dorobti. Nah, itu terserah, itulah tak fa'il, maka tak itu hukumnya sebagai isim dikarenakan isnad karena bersandar kepada sesuatu yang menjelaskan tentang sesuatu itu tadi. Dorobtu telah memukul oleh aku. Qauluhu al-jarru yashmalul jarra bil harfi. Perkataannya musannif tadi dengan bil jarri, yaitu mengandung atau meliputi kepada istilah jar dengan sebab huruf, nahu bir rajuli, dan juga wal jarri bil idhafah, dan mengandung juga dengan jar dengan sebab beridhafat, nahu bi gulami zaidin.
Gulami Zaidin, kenapa dia sebagai disebut isim? Karena dia hukumnya majrur. Wal jarru pulang bitabaiyah, dan juga bisa disebabkan jarnya itu dengan sebab tabaiyah atau tabi'. Contohnya nahu birrajulil alimi. Kalimat al-alimi itu hukumnya majrur karena mengikut jadi naat bagi kalimat ar-rajuli. Ini pun juga al-alimi disebut sebagai isim. Selanjutnya, bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni aqbilanna fi'lun yanjali. Di sini musannif menjelaskan tentang perbedaan atau menjelaskan tentang fi'il. Bita fa'alta wa atat, dengan ta'lah fa'alta. Ini bukan ta'nya yang dibahas, tetapi kalimat yang dihubungkan dengan ta'. Kalimat yang berhubungan dengan ta' yang disebut ta' fa'il itu adalah fi'il. Jadi kalimatnya itu yang berhubungan dengan ta' fa'il, maka itu adalah disebut sebagai fi'il. Baik itu ta' fa'alta, fa'alti, fa'altu, itu ta' fa'il namanya. Atau yang tasniyah fa'altuma, atau fa'altum, atau yang niswah fa'altunna. Itu semuanya adalah ta' fa'il. Maka kalimat yang berhubungan dengannya, maka itu disebut sebagai fi'il. Dorobta, dorobti, dorobtu, dorobtuma, dorobtum, dorobtunna. Itu semua adalah fi'il. Kalimat doroba itu. Wa'atat, dan juga kalimat yang dihubungi oleh ta fa'ilah. Ya kah? Itu ta ta'nis sakinah. Yang disebut ta ta'nis sakinah. Maka apabila dimasuki oleh ta ta'nis sakinah ini, kalimat sebelumnya itu disebut sebagai fi'il. Demikian juga ya if'ali wa yaf'ali. Demikian juga yang dimasuki oleh ya, yang disebut di sini adalah ya muannasah mukhatabah atau ya fa'ilah. Ya muannasah mukhatabah. If'ali ya Hindu. If'ali ya Fatimatu. Itu semuanya itu adalah merupakan fi'il karena dimasuki oleh ya muannasah mukhatabah atau tadi yang disebut dengan ya al-fa'ilah. Kemudian wanunin aqbilanna, dan dimasuki oleh nun taukid baik khafifah ataupun sakilah. Aqbilan atau aqbilanna, itu fi'lun yanjali. Fi'il itu disebut sebagai fi'il jelas. Jelaslah itu merupakan fi'il. Itu. Apa perkataannya? Syarih, yanjalil fi'lu, tampaklah, jelaslah fi'il itu bita fa'alta, dengan adanya ta fa'alta, wa ta atat, itu ta ta'nis sakinah atat, wa yaf'ali, dan ya yang ada pada kalimat if'ali, itu yang disebut ya muannasah mukhatabah, wa nuni aqbilan atau aqbilan, dan adanya nun taukid yang tsaqila ataupun khafifah. Al murad bi ta fa'alta, di sini al murad bi ta fa'alta ta'ul fa'il, wal murad bi ta atat itu yang disebut adalah ta ta'nis sakinah, dan juga yang dimaksud dengan ya di sini adalah ya al fa'ilah atau yang disebut juga ya muannasah mukhatabah. Wal murad bin nun aqbilan, di sini atau aqbilanna itu adalah nun taukid baik itu khafifah ataupun thaqilatan kanat au khafifatan. Sini mudah-mudahan jelas sudah ya. Selanjutnya siwahumal harfu kahal wa fi walam fi'lun mudhari'un yali lam kayasham. Siwahuma, selain daripada keduanya, maksudnya daripada isim dan fi'il, huma kembali kepada isim dan fi'il, al harfu itu adalah selain daripada isim dan fi'il, kalimat itu pasti itu huruf. Kahal, sebagaimana kalimat hal. Perhatikan di sini bahwa musannif tidak memberikan contoh kecuali contoh itu sangat teliti. Hal itu masuk yang disebut
huruf yang mustarak bisa masuk kepada fi'il, juga bisa masuk kepada isim. Kahal. Kalau masuk kepada isim, hal Zaidun qaimun, bisa masuk kepada fi'il, hal qama Zaidun. Nah, ini huruf tapi mustarak bisa masuk kepada isim, juga bisa masuk kepada fi'il. Wa fi, dan kalimat fi. Nah, fil baiti. Nah, itu juga adalah merupakan huruf tapi hanya bisa masuk kepada isim, tidak bisa masuk kepada fi'il. Selanjutnya walam, dan kalimat lam itu juga huruf, cuman dia bisa masuk kepada fi'il, tidak bisa masuk kepada isim karena dia huruf jazam. Nah, itu sudah ngertilah kita bahwa apa yang disebut dengan huruf, yaitu selain daripada tanda-tanda isim, juga selain daripada tanda-tanda fi'il. Kemudian fi'lun mudhari'un yali lam kayasham. Nah, di sini musannif mengatakan sesudah kita mengerti tentang isim, fi'il, dan huruf, beliau masuk kepada membicarakan fi'il yang didahului dengan menyebut tentang fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu yaitu kalimat yang yali, sesudahnya itu kalimat lam. Artinya sesudah kalimat lam itulah disebut fi'il. Fi'ilnya pasti fi'il mudhari'. Sesudah fi'il yang sesudah kalimat lam ada kalimat, itulah disebut fi'il mudhari'. Nah, sebab lam itu hanya bisa masuk kepada fi'il mudhari', sebagaimana kayasham. Yasham, ya. Lam yashamma boleh. Lam yasham raihatan, ia tidak mencium akan bau-bauan. Lam yasham raihatan. Nah, sekalipun ada bahasa yang lain yang juga masyhur, namun di sini lebih fasih, lam kayasham ini lebih fasih, yaitu lam yashumma raihatan. Nah, itu adalah pasti dikatakan sesudah lam itu adalah merupakan fi'il mudhari'. Apa perkataan syarih? Siwahuma ay siwa al-isim wal fi'il. Selain daripada isim fi'il, huwa al-harfu, ia merupakan huruf. Kahal wa fi walam, sebagaimana huruf hal. Ingat tadi hal itu huruf yang mustarak, wa fi walam. Wal harfu ala qismaini, dan bermula huruf itu terbahagi dua. Al-awla mustarakun, itu kalimat huruf yang mustarak bainal asma'i wal af'al. Ada yang bersekutu, baik masuk bisa kepada isim, juga masuk kepada fi'il, sebagaimana kalimat huruf hal. Hal qawma zaidun atau hal qawma zaidun ini masuk kepada fi'il. Wathani mukhtassun, yaitu kalimat huruf yang bertentu. Wahuwa ala qismaini, ia hanya terbagi dua. Mukhtassun bil asma, hanya huruf yang tertentu kepada isim. Nahu fi, pada kalimat fi. Taqulu zaidun fid dari, kau katakan bermula si Zaid itu ada di dalam rumah. Wa mukhtassum bil af'al, dan juga ada huruf yang bertentu bagi segala fi'il aja. Now lam, sebagaimana kalimat lam. Taqulu lam yakum, kamu katakan lam yakum, maka kalimat sesudah lam ini merupakan adalah fi'il, dan ini lam adalah merupakan huruf yang hanya bertentu kepada fi'il. Kemudian selanjutnya tadi musannif fi'lun mudhari'un yali lam kayasham wal fi'lul mudhari'u yali lam kayasham. Dan bermula fi'il mudhari' itu sesudah kalimat lam. Sebagaimana kayasham artinya lam yasham, tidak mencium, fa innahu yuqalu fihi lam yashamma, maka dikatakanlah lam yashamma raihatan, misalnya tidak mencium ia akan berbau-bauan. Fa alamatul fi'il mudhari, maka jelas dari sini tanda daripada fi'il mudhari itu sihhatu dukhuli lam alaihi, sesuatu yang sah bisa dimasuki oleh lam atasnya. Maka bila bisa dimasuki lam, maka pastikan itu adalah merupakan fi'il mudhari. Selanjutnya perkataan maksud wa madiyal af'ali bitamis, dan kalimat fi'il berupa fi'il madhi itu dengan dimasuki ta. Ini mutlak ta. Mis, bedakanlah ia. Ini mis, maza, yamizu, maizan,
atau mayyaza yumayyizu tamyizan. Jadi maza yamizu maizan berasal daripada kalimat itu bedakan. Bedakanlah ia. Nah, jadi membedakan fi'il madhi itu dengan adanya ta. Ta ini mutlak, baik itu ta fa'il atau ta ta'nis sakinah. Nah, apabila dimasuki ta fa'il, baik darabta, darabti, darabtu, darabtuma, darabtum, darabtunna atau darabat. Nah, itu ta ta'nis sakinah, maka itu pasti dipastikan fi'ilnya fi'il madhi. Wasim bin nuni fi'lal amri in amrun fihim. Dan juga sim artinya yang berasal daripada maknanya wasmun atau wasima yausamu, ya kah? Itu yang bermakna alamah, berilah tanda. Bin nuni dengan adanya nun yang tadi disebutkan, baik nunut taukid sakilah atau nunut taukid khafifah. Fi'lal amri bila terdapat bisa dihubungi dengan nunut taukid sakilah dan juga nunut taukid khafifah. Nah, artinya yang penting bisa dimasuki nunut taukid. Fi'lal amri itu bisa dikatakan fi'il amr, tapi ada syaratnya lagi. In amrun fuhim. Apabila amrun fuhim, arti amar ya talabus syai'i minal a'la ila. Kalau ada kalimat perintah di situ, ada permintaan di situ untuk dikerjakan, dipahami. Nah, jadi syaratnya dua. Untuk menentukan fi'il amr itu ada dua, yaitu bisa menerima nunut taukid, juga mengandung makna di mana itu ada makna tolab, makna perintah di situ. Nah, jadi kalau hanya satu, maka tidak bisa. Contoh hanya satu. Ada sebuah kalimat yang bermakna perintah, tetapi tidak menerima nunut taukid atau nunut taukid sakilah ataupun khafifah, maka itu disebut bukan fi'il amr. Contohnya apa? Soh, bukan sohin. Sohinna, tidak bisa. Maka itu bukan fi'il amr, cuman isim fi'il. Nanti akan disebutkan lagi. Sebelumnya kita baca dulu syarahnya. Mayyiz fi'il madhi, fi'lal madhi, bedakanlah oleh engkau akan fi'il madhi itu bita, dengan ta. Ini mutlak, apa aja ta'nya, tetapi yang dimaksud adalah hanya dua, ta fa'il dan ta ta'nis sakinah, yakni ta al fa'il dan ta'nis sakinah. Nahu tabarakta ya dzal jalali wal ikrami, tabarakta. Ini berarti tabarak ini adalah merupakan fi'il madhi. Ni'matil mar'atu hindu. Ni'matil mar'atu hindun, boleh. Ya kan? Ni'mati. Nah, ini karena bertemu dengan ta ta'nis sakinah. Berarti ini tentu merupakan fi'il madhi. Jadi fi'il mudhari sudah kita ketahui dan fi'il madhi pun sudah kita ketahui. Sekarang kita masuk kepada membahas tentang fi'il. Wasammi fi'lal amri, dan berilah tanda atau berilah alamat bagi fi'il amr itu binunit taukid, dengan adanya nun taukid ma'ad dilalati alal amri. Yang kedua syaratnya, ia menunjukkan atas perintah. Bisighatihi, dengan bentuk sighahnya, bentuk kalimatnya. Nahu idrib. Idrib itu merupakan fi'il amr. Kenapa? Taqulu fihi idriban atau idribanna. Bisa kan dengan adanya nunut taukid. Juga di sini mengandung makna tadi tolab, untuk dikerjakan, amrun fuhim tadi, wadribanna, maka itulah yang disebut sebagai fi'il amr. Sedangkan yang tidak, contohnya wal amru in lam yakulin nuni mahal fihi huwa ismun nausah wa hayyahal. Dan bermula fi'il amr itu in lam yakulin nuni mahal, apabila tidak bisa dimasuki oleh nunut taukid. Nah, fihi pada kalimat itu huwa ismun, ia merupakan isim. Jadi bukan fi'il, berarti isim, tapi disebut sebagai isim fi'il. Nahu soh, kalimat soh itu tidak bisa dibaca menjadi sohanna, tidak boleh. Sohanna misalnya, soh begitu saja. Makanya itulah disebut sebagai isim fi'il. Wahayyahal. Wahayyahal, yaitu dua kalimat sah dan wahayyahal. Sah artinya adalah uskut. Sah ya Zaidu, uskut ya Zaid. Wahayyahal ya Zaidu, aqbil namanya, artinya menghadaplah kamu hai si Zaid.
Atau kalimat amin, yang biasa kita sesudah membaca Fatihah ada disebut amin, itu juga isim fi'il amr namanya. Disebut sebagai isim. Atau darraki, idrik, pendapatilah oleh kamu, di antara kalimat-kalimat yang bermakna daripada isim fi'il amr. Kita baca syaratnya, wal amru in lam yakbal nunut taukid. In lam yakbal nunut taukid, apabila ia tidak dapat menerima nunut taukid, fahuwa ismu fi'lil amri, maka itu adalah bukan fi'il, namun itu disebut isim fi'il amr. Nahu soh bimakna uskut, sebagaimana kalimat soh yang berarti diamlah oleh engkau. Wahayyahal, atau yang kedua contohnya hayyahal dengan mana aqbil, menghadaplah oleh kamu hai Zaid. Hayyal ya Zaidu, menghadaplah kamu hai Zaid. Nah, itu boleh menggunakan itu, tapi itu bukan fi'il amr, tapi bermakna perintah juga. Itu yang disebut isim fi'il. Walam annal farqa baina fi'lil amri wa ismi fi'lil amri, ketahuilah oleh kamu bahwasanya bermula perbedaan antara fi'il amar dan isim fi'il amar, qabulu nunut taukid, bisa menerima nunut taukid. Bila bisa menerima nunut taukid, maka itu disebut fi'il amar. Bila tidak bisa, walaupun maknanya itu juga perintah, maka itu disebut sebagai isim fi'il amar. Wa adami qabuli nunit taukid fi ismi fi'il amar. Pada isim fi'il amar, ia tidak bisa menerima nunut taukid. Nah, mungkin ini saja dulu yang dapat kita bahas pada pertemuan kali ini. Selanjutnya nanti akan kita bahas tentang al-mu'rab wal mabni. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.